Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Baru aja ngalamin putus atau pisah sama mantan dan pengen banget balikan. Kalau iya, tenang aja, di sini tempat yang pas buat cari tahu caranya. Di video ini, bakal dibahas langkah-langkah step by step biar bisa balikan sama mantan dengan cara yang lebih terarah. Oke, sekarang langsung aja kita ke langkah pertama buat balikan sama mantan. Langkah 1. Ikutin rencana, bukan kata hati. Maksudnya rencana kayak gimana, Pikong? Nah, rencana yang bakal kita bahas di sepanjang video. Jadi nonton hingga kelar ya. Ini nih langkah paling penting banget. Kalau hati lagi patah, penuh luka, hati tuh suka ngerengek, pengen banget balikan sama si dia, apapun caranya. Kata orang, hati pengen apa yang dia pengen, kan? Nah, hati bakal nyuruh buat ngelakuin apapun biar mantan balik, tapi seringnya malah bikin situasi tambah kacau. Contohnya nih, kalau lagi galau banget, hati bakal bisik-bisik. Setujuin aja semua maunya dia, ntar juga dia balik lagi. Atau malah mikir, tunjukin aja kalau hidup jadi berantakan tanpa dia, biar dia kasihan dan balik. Tapi kenyataannya, nggak ada yang mau balikan, cuman karena rasa kasihan. Kasihan doang, nggak bikin orang jadi pengen bareng lagi. Malah, kalau udah kelihatan desperate, itu nggak menarik sama sekali. Tapi kalau udah terlanjur ngelakuin itu semua, santai aja, nggak perlu merasa bersalah. Jujur aja, nggak ada yang ngajarin kita gimana caranya move on atau ngadepin putus cinta. Ini kan bukan pelajaran sekolah ya. Jadi wajar kalau lagi ngerasa sakit, kecewa, atau takut kehilangan, apapun dicoba biar nggak beneran kehilangan dia. Makanya penting banget buat punya rencana yang jelas, bukan sekadar ngikutin kata hati. Rencana yang bagus bakal ngasih struktur sama dukungan biar beneran ada peluang buat balikan, nggak cuma balik terus putus lagi. Karena tujuan akhirnya kan bikin hubungan yang lebih kuat, bukan asal balikan terus bikin drama lagi kan? Jadi, inti utamanya patuhi rencana, jangan ngelantur kemana-mana, paham? Oke, lanjut. Langkah 2, no contact, alias stop komunikasi total. Nah, gini ya. Pernah denger nggak kalau jatuh cinta tuh kayak kecanduan? Beneran loh, ini nggak lebay, sama sekali. Secara ilmiah, waktu kita cinta sama seseorang, otak tuh kayak kecanduan sama dia. Jadi pas putus, tubuh kita ngalamin gejala withdrawal alias sakau. Mirip kayak pecandu yang lagi berhenti dari narkoba atau alkohol. Penelitian pada otak nunjukin, putus cinta tuh ngaktifin area yang sama di otak kayak waktu pecandu lagi berhenti dari zat adiktif kayak kokain. Jadi jangan heran kalau pas patah hati, bawaannya galau akut, nangis bombay, lemes, nggak nafsu makan, cemas, bahkan susah tidur. Lebih parahnya lagi, kadang ada yang ngelakuin hal nekat atau bikin malu demi ngarep balikan. Nah, putus kontak total itu cara paling efektif buat ngehentiin kebiasaan adiktif kayak gini, termasuk soal mantan. Jadi, pas putus, ini artinya stop total komunikasi. Nggak usah chatting, telepon, atau nge-DM. Bahkan, unfollow atau mute akun mantan di media sosial. Karena serius, siapa sih yang mau tiap hari ngeliat update mantan di IG atau feed medsos lainnya? Itu mah cuma bikin sakit hati lagi kan? Oke, mungkin kamu sekarang kepikiran, bentar deh, kalau mau balikan, kok malah disuruh ngejauh? Kan gue mau dia balik lagi. Nah, dengerin dulu, ya. Ada 3 alasan penting kenapa no contact itu langkah wajib. Biasanya sekitar 30 hari aja kok. Alasan pertama, no contact bikin dia ngerasain gimana rasanya hidup tanpa kehadiran kamu. Kasih dia ruang buat kangen. Dan ini cuma bisa terjadi kalau kamu nggak ada di sekitarnya. Kalau kamu terus ada di hidupnya, ya dia nggak bakal sempat ngerasa kehilangan. Dan lebih dari sekadar kangen, dia juga perlu ngerasain takut kehilangan kamu beneran. Kalau kamu terus-menerus ngontak dia, ngasih perhatian, atau nunjukin kalau kamu masih nunggu dia, ya dia bakal santai aja. Dia bakal ngerasa, gampang kok, dia masih ada buat gua. Tapi kalau dia minta putus, kasih aja. Biarkan dia ngerasain gimana rasanya hidup tanpa kehadiranmu. Karena kalau enggak, dia nggak bakal sadar apa yang udah dia lepas. Got it? Lanjut ya, ini kunci banget, jadi jangan di-skip. Alasan kedua,
Ingat lagi kalau hidup itu bisa banget jalan terus tanpa dia. Dengerin ya, kalau lagi jatuh cinta banget, rasanya tuh kayak, duh, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Mati deh gue kalau dia nggak ada. Itu perasaan wajar banget. Gue ngerti kok, karena semua orang pernah ngerasain sakitnya putus cinta. Dan jujur aja, itu nyakitin banget. Tapi dengerin nih, meskipun rasanya kayak nggak sanggup, kenyataannya kamu bisa kok hidup tanpa dia. Mungkin bukan hal yang pengen kamu lakukan, tapi itu sangat mungkin. Dan percaya deh, kamu bakal baik-baik aja. Apalagi kalau hubungannya masih baru selesai, pasti berat banget. Karena waktu dia ada di hidup kamu, dia tuh udah jadi kayak bagian dari diri kamu sendiri. Pas dia pergi, rasanya kayak kehilangan satu bagian tubuh. Kamu masih bisa bertahan, tapi pasti agak susah buat jalanin semuanya di awal. Tapi serius nih, rasa patah hati itu sebenarnya punya sisi positif. Kadang, justru dari situ kita bisa belajar banyak soal diri sendiri. Tentang siapa kita sebenarnya dan seberapa kuat kita. Pas udah berhasil ngelewatin rasa nggak bisa hidup tanpa dia itu, kamu bakal sadar. Ternyata, kamu jauh lebih tangguh dari yang kamu kira. Dan ini, sumpah, bakal ningkatin rasa percaya diri kamu banget. Rasanya bakal kayak, gue bisa survive dari apa aja. Alasan ketiga, no contact kasih kamu waktu buat evaluasi hubungan itu sendiri. Jujur aja ya, salah satu hal tersulit di dunia ini tuh, ninggalin seseorang yang sebenarnya nggak cocok buat kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan terjebak di drama hubungan yang putus nyambung, kapan kamu sempat berpikir jernih? Dengan kasih jarak, kamu ngasih ruang buat diri sendiri, buat melihat semuanya lebih jelas. Tahu nggak? Waktu yang kamu punya tuh keren banget loh. Dia punya cara buat ngasih perspektif baru dan bikin hati perlahan sembuh. Kadang, pas lagi kangen berat, rasanya kayak dia satu-satunya orang di dunia ini yang cocok buat kamu. Tapi hey, kangen itu bukan berarti dia yang terbaik buat kamu. Dengan waktu dan jarak, kamu bisa lihat semuanya dari sudut pandang yang lebih sehat. Bisa jadi nih, kamu sadar kalau hidup kamu lebih bahagia tanpa dia. Rasanya lebih lega, lebih jadi diri sendiri. Atau mungkin kamu malah nyadar, ternyata balik lagi sama dia tuh bukan ide bagus ya. Tapi di sisi lain, bisa aja jarak ini malah bikin kamu lebih ngelihat sisi baik dia yang dulu sempat kamu abaikan. Bisa jadi kamu sekarang lebih ngerti dan siap support dia dibanding dulu. Apapun hasilnya, kadang kita emang perlu mundur sejenak buat ngelihat gambaran besar. Oh ya, buat yang masih bingung, no contact itu artinya nggak ada komunikasi sama sekali. Titik. Nggak ada telepon, nggak ada chat, nggak ada komentar di media sosial. Kalau dia nge-DM, nggak usah dibalas. Kalau dia nge-stalk kamu duluan, biarin aja, jangan baper. Kalau perlu unfollow atau mute dia di medsos, ya lakuin aja. Ini semua demi kesehatan mental kamu. Dan juga ya, jangan khawatir soal dia bakal lupa sama kamu. Serius deh, tanya diri kamu, gua udah lupa sama dia? Belum kan? Ya udah, dia juga nggak akan lupa kok. Dan kalau dia sampai lupa atau memang bisa lupa, nggak ada yang bisa kamu lakukan buat bikin dia balik. Jadi nggak usah dipaksain. Ingat, nggak ada yang bisa kasih jaminan pasti bakal balikan sama mantan. Kalau ada yang bilang bisa, mending skip aja deh saran kayak gitu. I mean, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa bikin orang lain berubah pikiran kalau mereka sendiri nggak mau. Tapi gini ya, kalau kamu ikutin rencana ini, peluang buat balikan sama mantan bakal naik drastis. Kalau emang kalian sebenarnya cocok dan cuma lagi ngalamin masa-masa susah, rencana ini bakal kasih kamu kesempatan terbaik buat balikan lagi. Tapi serius nih, terutama bagian no contact. Ini tuh nggak gampang sama sekali. Tapi ya gitu deh, siapa sih yang bilang move on atau ngadepin putus cinta itu hal enteng? Itu salah satu hal tersulit yang bakal dialamin. Tapi kalau kamu benar-benar komit buat jalanin langkah-langkah ini, gue janji, kamu bakal tumbuh jadi versi diri yang lebih kuat. Dan kalau nantinya hubungan kalian berhasil lagi, itu bakal jadi jauh lebih solid dari sebelumnya. Gue juga pengen banget tahu nih, pengalaman kamu sama aturan no contact. Pernah coba belum? Gimana reaksi mantan waktu dia sadar kamu beneran gak ngontak dia sama sekali? Serius, gue pernah dengar cerita-cerita gila soal gimana orang bisa ngelakuin hal ekstrem waktu mereka mulai takut kehilangan. Jadi,
Ayo dong ceritain pengalaman kamu di kolom komentar, kita bikin diskusi asik bareng-bareng. Oh ya, bagian kedua dari seri ini bakal tayang nanti ya. Jadi pastiin kamu udah subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan. Karena kita bakal jelasin 3 langkah berikutnya buat balikan sama mantan dan bikin hubungan kalian lebih baik dari sebelumnya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.